Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Puamau, NIM 173080024, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi. Adapun pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Masalah Sosial, karya dari D. Stanley Eichen. Tema pengorganisasian buku ini adalah banyak aspek dari masalah sosial yang ada, kondisi yang dihasilkan dari pengaturan budaya dan sosial. Karena itu, dimulai dengan memeriksa organisasi dasar masyarakat. Sisa dari bagian 1 menguraikan masalah ekonomi politik sosial, menekankan organisasi politik dan ekonomi masyarakat, dan dampaknya terhadap masalah sosial. Fokusnya adalah pada kekuasaan karena berkuasa dengan membuat dan menegakkan hukum, membuat dan mendefinisikan penyimpangan. Mereka menentukan perilaku yang akan dilakukan, dihargai, dan mana yang dihukum. Menurut Karl Marx, ekonomi adalah kekuatan yang menentukan bentuk dan substansi dari semua institusi lain, gereja, sekolah, keluarga, dan pemerintah. Bab 1. Pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. 1. Secara historis, sosiologi telah memandang sosial masalah dalam hal patologi sosial. Buruk, orang-orang dianggap sebagai sumber sosial masalah karena mereka mengganggu dan berlaku tertahan moral dalam masyarakat. 2. Pada 1920-an dan 1930-an, sosiologi berfokus pada kondisi masyarakat seperti perubahan yang cepat menyertai urbanisasi dan industrialisasi sebagai sumber masalah sosial. 3. Baru-baru ini banyak telah kembali untuk mempelajari individu bermasalah, para penyimpang yang melanggar harapan masyarakat. Itu studi modern tentang penyimpangan telah berkembang menjadi 2 petunjuk arah. 4. Realitas objektif terhadap masalah sosial. Beberapa kondisi atau situasi memang menyebabkan materi dan penderitaan psikis. Ada bahaya, namun dalam mengidentifikasikan masalah sosial secara objektif. Buku ini membahas 2 jenis masalah sosial: tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai-nilai masyarakat. B. Didorong secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk segmen populasi manapun. Kunci untuk memahami 2 jenis masalah sosial tersebut didistribusikan kekuasaan. Imajinasi sosiologis melibatkan kesediaan untuk melihat dunia sosial dari perspektif orang lain, berfokus pada sosial, keadaan ekonomi, dan sejarah itu mempengaruhi keluarga, kelompok, dan organisasi. C. Mempertanyakan pengaturan struktur itu membentuk perilaku sosial. D. Melihat solusi untuk masalah sosial dalam artian tidak berubah masalah orang, tetapi mengubah struktur masyarakat. 7. Fokusnya adalah pada struktur masyarakat daripada individu yang bermasalah. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami adalah bahwa pelanggar norma adalah gejala dari masalah sosial. 8. Pendekatan menyalahkan orang yang tidak kami lakukan digunakan memiliki konsekuensi serius. 9. Orientasi menyalahkan sistem juga memiliki bahaya, diambil secara dogmatis. Ini menyajikan penjelasan yang tegas untuk masalah sosial. Yang ke-10, sosiologis bergantung pada data yang dapat dipercaya dan logis alasannya. Meskipun netralitas nilai tidak mungkin dalam ilmu sosial, bias diminimalkan oleh norma sains. 11. Sosiologi menggunakan berbagai metode survei
percobaan observasi dan menggunakan data yang ada sumber data. Bab 2. Kekayaan dan kekuasaan. Bias sistem. Satu negara bukanlah agen netral rakyat, tetapi bias pendukung kelas sosial atas dan perusahaan terbesar. Yang kedua, prediksi Marx bahwa kapitalisme akan menghasilkan ekonomi yang didominasi oleh monopoli dipenuhi di Amerika Serikat. Yang ketiga, kekuatan ekonomi terkonsentrasi di beberapa besar perusahaan dan bank. 4. Kekayaan pribadi juga sangat terkonsentrasi. Kemiskinan di sisi lain secara resmi bubar di antara 39,8 juta orang. Yang kelima, kesenjangan ketimpangan di Amerika Serikat adalah terluas di semua negara industri. Yang keenam, kebijakan perpajakan ini selain meningkatkan distribusi kekayaan tidak merata, meningkatkan hutang nasional, kurangi pengeluaran pemerintah untuk program untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan melemahkan lembaga politik yang menguntungkan masyarakat. Yang ketujuh, pemerintah cenderung melayani kepentingan kaya karena pengaruh bunga kelompok dan bagaimana kampanye politik dibiayai. Yang kedelapan, demokrasi adalah sistem politik yang oleh dan untuk orang-orang. Demokrasi rusak oleh kepentingan khusus yang menggunakan uang untuk membelokkan proses politik untuk keuntungan mereka sendiri. 9. Yang berkuasa di masyarakat, mereka yang mengontrol pemerintah dan perusahaan terbesar. 10. Pemerintah mendukung biaya sistem melalui strateginya yang memecahkan masalah ekonomi. 11. Bisnis mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerintah melalui keputusan kebijakan luar negeri. Bab ketiga, populasi dunia dan ketimpangan global. Yang pertama, istilah dunia berkembang mengacu pada negara terbelakang dan berkembang di mana kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan ditemukan secara tidak proporsional. 2. Pada pertengahan 2009, populasi dunia melebihi 6.000 miliar dan meningkat sebesar 75 juta sampai 80 juta per tahun. Yang ketiga, sementara populasi dunia berkembang pesat, jumlah lahan produktif menyusut. Negara kaya dan miskin sama-sama karena kerugian tanah lapisan atas, penurunan maka air tanah diirigasi dan pengembalan berlebih serta populasi. 4. Di dalam negara-negara mengalami paling cepat pertumbuhan populasi, kota berkembang pesat lebih cepat dari daerah pedesaan. Yang kelima, ada 3 cara untuk mengurangi kesuburan tinggi di negara berkembang. Pembangunan ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, program perencanaan keluarga. Yang ketiga, perubahan sosial, terutama melalui perubahan peran. Keenam, kemiskinan adalah masalah khusus yang sedang berkembang di 1,3 miliar orang, memiliki pola makan yang tidak memadai, kematian bayi yang tinggi, harapan hidup rendah. Ketujuh, kelaparan adalah masalah duniawi, terutama di dunia berkembang, tetapi bahkan ada makanan produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua dari orang-orang. Bab 4. Ancaman terhadap lingkungan. 3. Kekuatan sosial jelas mengganggu biosfer bumi, pertumbuhan populasi, konsentrasi orang-orang perkotaan dan teknologi modern. Kedua, meskipun pertumbuhan penduduk yang terjadi kebanyakan negara berkembang mengalami kerugian efek terhadap lingkungan, populasi negara kaya jauh lebih boros bumi sumber daya menghasilkan lebih banyak populasi. Ketiga, bahan kimia, pembangunan limbah padat, radiasi mencemari tanah, air, dan udara.
Keempat, bumi menghadapi 3 krisis lingkungan utama yang saling terkait: pembakaran bahan bakar fosil, kerusakan hutan tropis, dan global pemanasan. Yang kelima, Amerika Serikat, meski hanya 4,5% populasi dunia, mengkonsumsi kira-kira 1/4 dari sumber daya dunia. China dan Amerika Serikat mengeluarkan lebih banyak gas rumah kaca daripada negara lain. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.